Kalau kalian biasa melihat water cooling PC yang seperti ini ataupun yang seperti ini, nah di belakang gua ini adalah PC water cooling custom bikinan gua. Ini adalah PC dengan custom water cooling bikinan gua sendiri yang menggunakan radiator sepeda motor. Spesifikasinya adalah radiator Suzuki GSX 150R. Ini PC gua sebelum melakukan custom water cooling ya, menggunakan 6 fan dan juga tower heatsink dan 1 CPU fan, gak ada yang spesial. Dan ini setelah melakukan custom water cooling. Kelihatan beda jauh ya. Apa aja sih bahan-bahannya untuk melakukan custom water cooling? Yuk kita bahas dari awal. Ya, ini udah dibuka tempered glassnya biar lebih mudah ngejelasinnya dan part-partnya. Yang pertama adalah radiator dulu ya. Radiator untuk GSX 150 harganya di online itu 290.000. Ini karena gua udah punya duluan dan nggak kepake, jadi gua nggak beli lagi. Habis itu radiatornya di custom seperti ini. Nah, ini customnya menyesuaikan lubang-lubang jalur selang dan juga bracket-bracketnya. Jadi biaya untuk custom radiatornya sendiri itu kalau nggak salah 350.000 udah sama bracket-bracketnya. Habis itu gua pakai kipas Sunon 8 cm ya. Kalau nggak salah itu beli second itu seharga 25.000, gue beli 4. Nah, ini di online ini gue nemu di harga 16.000, jauh lebih murah. Ini cuma perbandingan aja ya. Habis itu kita custom lagi fan-nya 4 jadi 1 ya. Pakai bracket. Itu bracketnya gue beli di online seharga 25.000 dapet 4. Jadi karena kita butuh 4 bracket, kita belinya 2, jadi dapat 8 bracket. Nah, untuk reservoir yang gede ini ya, ini gue pakai toples, beli di online juga seharga 40.000 udah dapat 1.300 mili atau 1,3 liter. Lumayan banyak karena gue butuh memang air yang banyak, karena menurut teori gue semakin banyak air tidak mudah untuk menaikkan suhu air tersebut. Jadi udah didinginin, airnya banyak jadi makin dingin lagi. Nah, di situ ada keran. Nah, keran ini gue beli di online seharga 85.000 ya. 85.000 ini Itali kalau nggak salah mereknya. Fungsinya dari keran ini bila mana mau perawatan ataupun ada masalah, air radiator yang ada di reservoir bisa dikuras, nggak becek kemana-mana. Jadi tinggal pasang selang, buka kerannya, beres deh. Nah, setelah itu di sebelah sini ada airflow meter ya, 2 biji. Ini airflow meter gue beli di online seharga 95.000 satunya, jadi gue beli 2. Fungsinya itu airflow meter kalau buat indikasi ya, kalau jaga-jaga water pumpnya mati, jadi kita tahu lebih awal. Jadi kalau muter dia hidup, kalau mati ya berarti water pumpnya mati. Nah, untuk water pumpnya sendiri gue pakai 2, yang di ujung 1 sama yang di sini 1 ya. Ini gue beli di online kalau nggak salah seharga 75.000-an ya, bentuknya seperti ini nih. Nah, hati-hati dalam pemilihan water pump ya, karena water pump sendiri banyak banget yang murah cepet banget mati dan sebagainya, ada yang sampai patah, gue ngalamin. Nanti kita bahas di video terakhir. Nah,
Modul yang ada di depan ini adalah penunjuk suhu air radiator, juga pengatur kecepatan fan yang ada di belakang radiator. Modul ini gua beli kalau nggak salah di harga 50.000, tapi belum bisa untuk ngatur speed. Jadi ini gua custom lagi agar bisa ngatur speed. Fungsinya modul ini adalah jika kalau suhu berada di atas 36 derajat, maka fan speed akan berjalan di 100%. Bila mana udah turun ke 35 derajat, fan speed akan berjalan di 40% aja. Nah, ini proses pemasangan water block pada VGA ya. Untuk water blocknya sendiri gua beli di online juga seharga 50.000. Gua beli 2, jadi total 100.000. Untuk baut-bautnya gue beli Rp2.000 untuk satu set baut, jadi total yang kepake tuh ada 8, jadi totalnya nanti di akhir video aja. Untuk selangnya sendiri gue pakai selang silikon 6x10 menyesuaikan ukuran. 6x10 itu kalau nggak salah gue beli 1 meternya 55.000, gue beli 4 meter. Dan juga gue beli sleeve cable, jadi untuk ngebungkus selang silikonnya itu gue beli sekitar 10.000 per 1 meter. Gue juga beli 4 meter. Nah, ini kondisi water block, selang dan sleeve-nya sudah terpasang menggunakan thermal paste Noctua NTH01 juga. Dan ini water block untuk CPU ya. Untuk CPU tetap menggunakan HSF karena saya males bikin bracketnya, jadi biar nopang si water blocknya aja, jadi nggak usah ribet-ribet bikin bracket lagi. Setelah semuanya telah siap, gua lanjut ke pemasangan ke casing PC ya. Ini proses pemasangannya lumayan ribet memang, makan waktu sekitar 1 jam hanya untuk setup dan fitting-fittingnya aja. Nah, bisa dilihat itu penempatan airflow dan juga selang-selangnya diatur gimana caranya. Soalnya gua nggak terlalu demen kalau kelihatan. Setelah semuanya aman dan dicek nggak ada bocor, sekarang kita isi air radiatornya. Untuk pengisian air radiator ini memakan waktu yang cukup lama ya, hampir 2 jam gua untuk ngisi air radiatornya, karena juga memang ada beberapa tekanan-tekanan yang airnya tuh susah untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam, jadi sedikit makan waktu di pembuangan. Nah, ini udah berjalan sekitar 50%, udah mulai sirkulasi. Dan setelah ini masih waktu 1 jam lagi untuk proses bleeding atau mengeluarkan udara yang ada di dalam sirkulasi looping. Dan kalau ini udah selesai, maka komputer bilang nggak ada bocor, nggak ada kendala lainnya, udah siap untuk dipakai. Untuk spesifikasi PC gua yang di custom water cooling sebagai berikut ya jelasnya. Dan ini adalah total biaya ketika bikin custom water cooling sama seperti saya. Total sekitar 2,1 juta pembulatan. Lumayan mahal ya. Saya aja kaget. Nah, pertanyaannya adalah seberapa pengaruhkah PC water cooling bikinan gua ini kepada spek PC yang gue jelasin tadi. Terus berapa suhu yang bisa ditekan saat menggunakan PC water cooling custom. Nah, kita akan coba melakukan stress test dan gaming test pada PC ini. Yang kita utamakan adalah seberapa panas suhunya setelah kita menggunakan PC water cooling ini. Yuk kita lihat. Ya, ini data yang pernah gua record di PC sebelum menggunakan custom water cooling. Mohon maaf untuk data sebelum penggunaan water cooling, gua nggak banyak soalnya nggak ada rencana untuk bikin konten. Jadi ini datanya sederhana aja ya yang pernah gua catat. Nah, bisa dilihat di sini. Suhu idle CPU ada di 36 derajat Celcius dan suhu GPU ada di 38 derajat Celcius. Ini suhu ruangan di sekitar 39
derajat Celcius. Lalu kita stres menggunakan AIDA 64 untuk CPU dan GPU selama 10 menit. Suhu maksimalnya ada di 70 derajat Celcius untuk CPU dan 78 derajat Celcius untuk GPU. Lumayan panas ya, padahal stress testnya cuma 10 menit di AIDA 64. Lalu kita coba main game di MotoGP 19. Di GPU ada 71 derajat Celcius di foto dan CPU berada di 72 derajat Celcius. Maksimalnya itu seingat saya ada di 78 derajat Celcius untuk GPU dan 73 derajat Celcius untuk CPU. Hanya data ini yang bisa gua kasih sebelum menggunakan water cooling PC. Sekarang kita lanjut ke setelah penggunaan. Ya, ini adalah hasil dari stress test dan gaming test setelah menggunakan water cooling PC custom. Sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya di beberapa tes itu ada video yang menggunakan landscape. Jadi videonya agak diperkecil, semoga masih bisa mendapatkan data-data yang saya tunjukin. Sekali lagi mohon maaf karena saya juga nggak niat tadinya buat konten. Nah, kita lihat suhu ideal yang ada di sini untuk CPU ada di 30 derajat, begitu juga GPU di 30 derajat, dan suhu air ada di 29,8 derajat atau sekitar 30 derajat ya. Dan juga suhu ruangan ini ada di 30,3 derajat Celcius. Ya, anggap aja sama lah suhu ruangan sama suhu air. Lalu kemudian kita menggunakan stress test AIDA 64 selama 10 menit sama seperti sebelum water cooling, dan di sini suhu CPU berada di 59 derajat dan suhu GPU berada di 52 derajat. Lalu karena terlalu cepat kita coba running test lagi, ini videonya. Video running test selama 30 menit menggunakan AIDA 64 stress test untuk GPU dan CPU. Suhu untuk di GPU maksimal hanya di 63 derajat Celcius dan average-nya ada di 56 hingga 59 derajat. Dan suhu GPU berada di 52,5 derajat dan average-nya berada di 50 derajat. Cukup adem ya. Sekarang kita lanjut ke Cinebench. Pada Cinebench R23, suhu CPU ketika full load berada di 66 derajat Celcius maksimalnya dan average-nya berada di 53 derajat Celcius. Sedangkan suhu runningnya itu di 62 hingga 64 derajat Celcius saja. Lalu kita lanjut ke Cinebench R20 ya. Untuk Cinebench R20 suhu maksimal masih di 66 derajat Celcius dan average-nya berada di 52 derajat Celcius. Dan suhu ketika running berada di 62 hingga 64 derajat Celcius. Masih adem ya. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Ya, kali ini kita tes menggunakan blender BMW 27 ya. BMW 27 untuk CPU full load-nya masih berada di maksimal 66 derajat Celcius dan average-nya di 49 derajat dan kurang rata-rata berjalannya di 62 hingga 64 derajat Celcius. GPU-nya masih berada di 47,8 derajat Celcius. Rata-ratanya masih di sekitaran 47 derajat. Lalu kita pindah ke Classroom. Untuk Classroom sendiri sama, untuk CPU load-nya masih berada di 66 derajat Celcius dan average-nya masih berada di 48 derajat Celcius. Suhu rata-rata saat running itu di 62 hingga 64 derajat Celcius. GPU pun juga masih di 47,8 derajat Celcius dan rata-ratanya berada di 45 derajat Celcius saja. Lalu kita ke C-Room. Ini blender paling berat ya. Untuk blender paling berat CPU-nya full load itu masih berada di 66 derajat Celcius maksimalnya dan suhu rata-rata di 51 derajat Celcius. Sedikit naik, dan untuk running rata-rata masih di 62 hingga 64 derajat Celcius saja. Dan juga untuk GPU naik, suhunya berada di 48,3 derajat Celcius dan rata-ratanya di 47,9 derajat Celcius. Jadi ini tergolong masih adem ya. Untuk blender test
lumayan, masih sangat-sangat adem. Ini running sekitar total 20 menit lebih. Sekarang kita lanjut ke pengetesan benchmark selanjutnya. Ya, kita kali ini menggunakan Intel Burn Test ya, stress testnya yang kita siksa CPU. Untuk presetnya kita pakai yang high, very high dan running 10 kali. Dan ketika full load suhu CPU naik di 73 derajat Celcius dan rata-ratanya masih di 54 derajat Celcius. Saat running masih di 69 derajat Celcius. Karena waktunya masih 52 menit, jadi kita langsung ke loopingnya Cinebench R23 ya. Di Cinebench R23 ini kita full throttling, test throttling selama 10 menit. Dan selama 10 menit kita mendapatkan suhu maksimal masih di 73 derajat Celcius. Mungkin itu dari yang Intel Burn Test tadi. Dan suhu average-nya masih di 58 hingga 64 derajat Celcius. Dan suhu running terpantau masih di 62 hingga 64 derajat Celcius. Jadi keseluruhan total 1 jam kita siksa CPU-nya, masih CPU dan GPU masih berada di 73 derajat Celcius maksimal dan 48 derajat,6 Celcius untuk GPU-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke gaming test. Ya, untuk gaming test pertama kita masih pakai MotoGP 19 ya untuk pembanding. Bisa dilihat untuk suhu GPU-nya ada di 50 derajat Celcius maksimal dan suhu CPU-nya ada di 45 derajat Celcius. Rata-ratanya di 43 sampai 50 derajat Celcius saja. Dan ini hanya untuk pembanding sebelum dan sesudahnya kita lihat. Nah, ini sebelum dan sesudah penggunaan water cooling terlihat penurunan 20 hingga 25 derajat pada GPU dan CPU-nya. Jadi lumayan berasa ya perbedaannya. Sekarang kita lanjut ke gaming test yang kedua. Pada game MotoGP 2022 ini udah bermain selama setengah jam. Suhu GPU ada di 50 hingga 52 derajat Celcius maksimalnya. Dan CPU berada di 45 hingga 52 derajat Celcius untuk maksimalnya. Lalu pada game GTA 5 suhu pada GPU berada di 45 hingga 48 derajat Celcius dan CPU berada di 48 sampai 54 derajat Celcius maksimalnya. Lalu pada game God of War dengan settingan original, suhu yang didapatkan oleh GPU 50 sampai 52 derajat Celcius dan 45 hingga 57 derajat Celcius untuk CPU-nya. Lumayan adem ya untuk main God of War.
Pada Battlefield 5 ini settingan ultra. Suhu yang didapatkan pada GPU berkisar 50 hingga 52 derajat Celcius, dan untuk CPU-nya sekitar 49 hingga 61 derajat Celcius saja. Setelah melakukan stress test dan gaming test full tanpa henti ataupun non-stop selama 3 jam, suhu ruangan naik menjadi 31,9 derajat. Cukup panas ya, penaikannya 1 derajat lebih untuk suhu ruangannya. Sedangkan untuk suhu air di dalam radiatornya mencapai 35 derajat Celcius. Dan kecepatan kipas di belakang radiator masih berjalan di 40%. Ini di bawah suhu maksimal ya, karena saya setting suhu air di 36 derajat Celcius, baru kipasnya berjalan di 100%. Jadi suhu air masih tergolong adem. Untuk dayanya sendiri ketika idle memakan daya sekitar 43 watt, dan untuk dipakai browsing ringan mencapai 65 watt. Dan ketika dipakai Cinebench R20 mencapai 120 watt, dan ketika dipakai gaming test daya mencapai 150 hingga 165 watt. Nah, itu adalah hasil dari gaming test dan stress test yang dilakukan pada PC water cooling custom bikinan gua. Menurut kalian gimana? Apakah dengan menggunakan PC water cooling yang menggunakan radiator sepeda motor itu jauh lebih baik daripada AIO atau custom cooling PC? Itu kembali ke spek masing-masing ya, ataupun menurut kalian. Nah, kalau menurut gue di spesifikasi gue sih udah sangat cukup mumpuni sekali ya, karena penekanan suhunya bisa sampai 10 hingga 25 derajat Celcius ketika gue melakukan stress test ataupun gaming test. Ya, di suhu ruangan kamar gue yang tidak menggunakan AC, dan juga suhunya itu bisa sampai antara 30 hingga 32 derajat Celcius. Bahkan sampai gue bikin video ini suhunya aja ada di 31,1 derajat Celcius. Cukup panas memang. Jadi menggunakan PC water cooling custom ini adalah supaya gue bisa bermain game tanpa harus memikirkan suhunya, karena sebelum gua water cooling PC itu lebih sering ke arah throttling ya ketika gua bermain game. Nah, gua juga mohon maaf untuk sebelumnya, karena data yang gua kasih itu ketika sebelum menggunakan PC water cooling itu kurang, karena memang gua pribadi sebenarnya nggak pengen banget gitu bikin konten, karena niatnya ya udah kita bikin build terus nikmatin sendiri. Tapi dorongan dari teman-teman gue katanya bikin aja, lumayan buat edukasi yang lain. Jadi oke, gue bikin. Jadi inilah adalah hasil dari PC water cooling custom yang menggunakan radiator Suzuki GSX 150R. Menurut kalian kembali ke masing-masing, apakah worth it ataupun tidak dengan biaya-biaya yang dikeluarkan? Segitu aja, terima kasih.